فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-hadisus sadis wa situn ba'dal alaf 1066 wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Uqbah bin Amir, beliau Amir Misr selama kurang lebih berapa ya, 20 tahun menjadi gubernur di Mesir di masa pemerintahan Umar dan seterusnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam taro ayatin umzilat hadhil lailah. Alam taro yaitu apakah engkau tidak melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Lam yura mithluhunna qattu, belum pernah dilihat sama sekali ayat yang semisal ini. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Falaq dan An-Nas itu turun di malam yang sama. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan kalimat tadi, belum pernah ada ayat yang terlihat turun seperti itu. Ayat yang seperti itu. Di dalam masalah apa? Dijelaskan oleh para pensyarah dan penafsir, yaitu dari sisi jazalahnya, yaitu dari sisi pendeknya lafaz tetapi luasnya kandungannya, dan juga dari sisi kekuatannya untuk menjadi takwid, menjadi perlindungan dari gangguan makhluk-makhluk halus, ataukah dari gangguan berbagai penyakit, atau untuk mengobati penyakit yang sudah ada dan seterusnya. Karena Mu'awwidhatan terkenal sebagai bagian dari surat-surat ruqyah selain Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ini adalah surat-surat untuk ruqyah. Misalkan kita tak hafal ayat-ayat yang bicara masalah sihir untuk melawan sihir, atau ayat-ayat yang bicara masalah jin. Tapi apa, kita sudah hafal Al-Falaq dan An-Nas, ini sudah lebih dari cukup, bahkan melampaui surat-surat yang lain secara umum kecuali Al-Fatihah. Maka tak perlu kita susah payah, karena kalau kadang kita baca kitab-kitab sebagian ulama cara ruqyah, mereka ijtihad, dan itu memang ijtihad ya. Mereka membaca mungkin ayat dalam Al-A'raf, atau ayat di dalam surat Al-Jin, atau ayat yang dalam surat Shad, atau ayat yang terkait dengan hubungan jin dengan Sulaiman. Boleh saja, tak masalah. Tetapi sebenarnya tak perlu kita susah payah untuk menghafal yang itu. Karena apa? Al-Falaq dan An-Nas jauh lebih baik, karena ini tansis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang semisal ini untuk masalah pengobatan dan menghadapi sihir. Tak perlu susah payah macam itu. Semua Al-Quran boleh saja, tak masalah. Cuma ini sudah lebih dari cukup. Karena untuk masalah Al-Falaq kok dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, ayat surat Al-Falaq ini membicarakan tentang kejahatan-kejahatan di waktu malam dan kejahatan sihir yang lebih banyak bekerja di waktu malam. Maka surat ini kuat sekali untuk melawan mereka, sekaligus penyakit-penyakit yang datang dari kedengkian. Adapun kalau An-Nas ini terkait dengan karakter manusia, maka ini bagus sekali untuk mengobati secara umum, mau malam mau siang, secara umum. Ayat ini surat ini sangat bagus untuk menghadapi gangguan-gangguan dari jin ataupun manusia secara umum. Baik, maka dua-duanya sangat bagus kalau dibaca. Dan telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abi Hurairah itu ya, hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, juga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas setiap masuk waktu pagi dan masuk waktu petang 3 kali, maka apa itu? Dia akan dicukupi kufiya min kulli syai', dicukupi dari segala sesuatu, dari gangguan ini, gangguan itu dan sebagainya. Makanya ini termasuk zikir pagi dan petang.
Al-Ikhlas dengan Muawwidhatain, dibaca 3 kali. Iya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya turunnya surat tadi adalah di waktu malam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran memang bertingkat-tingkat. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang paling bagus, dan seterusnya. Al-Falaq dan An-Nas termasuk yang paling bagus dari beberapa sisi, bukan secara mutlak. Jelas yang secara mutlak adalah apa? Surat Al-Fatihah. Tapi dari sisi-sisi yang lain, maka dua surat ini walaupun sangat pendek, dia sangat bagus sekali. Ya, termasuk yang paling bagus. Dan yang menguatkan ini adalah hadis berikutnya. Al-hadisus sabi' wasitun ba'dal alaf, 1067. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, Syekhul Islam Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, walaupun min sigharis sahabah, sahabat kecil. Kalau tadi Uqbah bin Amir ini sahabat yang tua. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminta perlindungan kepada Allah, membaca ta'widat dari gangguan para jin, wa ainil insan, dan dari penyakit ain, pandangan mata dengki dari seseorang. Ini menunjukkan walaupun beliau nabi, walaupun beliau rasul, yang mana Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan melindungimu dari manusia, tapi tetap saja beliau mencontohkan adanya doa-doa perlindungan, karena sihir boleh jadi menyerang, demikian pula ain dan sebagainya. Nah, beliau mengajarkan pada kita untuk rajin-rajin memohon perlindungan, rajin-rajin membaca zikir-zikir perlindungan. Kemudian hatta nazalatil muawwidatan, sehingga turunlah dua surat perlindungan. Muawwid yaitu yang memberikan perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ini menunjukkan dua surat tadi memang diberi nama muawwidatan. Ini ada dalam hadis istilah muawwidatan. Baik. Falamma nazalata, tatkala dua surat itu sudah turun, akhadha bihima, Nabi mengambilnya. Kita tahu akhadha ini adalah fi'il yang muta'addi, langsung akhadhahuma. Tapi masuknya ba ini litakwiyati dukhulil amil alal ma'mul, untuk menguatkan masuknya amil kepada objeknya. Jadi betul-betul Nabi memanfaatkan, mengambil hikmah yang besar dari dua surat tadi. Wa taraka ma siwahuma, dan meninggalkan yang lain. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini sanadnya lemah. Syekh Al-Albani mensahihkan karena ada beberapa penguat. Baik. Memang sanadnya lemah, tapi boleh apa? Boleh untuk dikuatkan dengan beberapa riwayat sebenarnya. Kenapa sanadnya lemah di sini? Karena apa sih? Al-Jurairi beliau mengalami percampuran hafalan. Baik. Dan dua rawi yang meriwayatkan darinya tidak disebutkan sebagai rawi yang belakangan, makanya sanadnya lemah. Cuma boleh dikuatkan dengan beberapa penguat yang lain. Intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah ruqyah beliau menumpukan pengamalannya pada Al-Falaq dan An-Nas. Bukan berarti yang lain betul-betul mutlak ditinggalkan jadi mansukh, tidak. Karena apa? Dalil-dalil yang lain Bukhari Muslim juga menunjukkan Nabi meruqyah dengan ruqyah yang lain, sebagaimana ruqyah terhadap Al-Hasan dan Husain ini. Dan juga terkadang meruqyah diri sendiri dengan bismillah, 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, menunjukkan boleh pakai ruqyah yang lain. Cuma Nabi lebih seringnya adalah dengan dua surat yang ini. Yang lain boleh aja, tidak masalah. Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya juga. Oh iya. Ada beberapa dalil yang lain sebenarnya telah ana nukilkan di dalam kitab-kitab terkait dengan keutamaan Al-Falaq dan An-Nas. Intinya adalah dia untuk mengobati semuanya, semua gangguan diobati dengan cara ini. Bahkan tatkala Uqbah bin Amir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Uqbah bin Amir
minta kepada Nabi untuk mengajarkan surat Hud dan surat Yusuf. Waktu itu Nabi sedang naik kendaraan. Dan tentunya apa? Namanya naik kendaraan ya, waktunya tidak sesuai kalau harus membacakan dua surat yang panjang itu. Maka Nabi mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan kepada surat yang lebih kuat daripada dua-duanya ini? Tentunya Uqbah mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah membacakan Al-Falaq dan An-Nas. Bukan berarti tidak layak diajari yang panjang-panjang, cuma Nabi sedang naik kendaraan, hendak berangkat, maka beliau mengajarkan yang lebih kuat, lebih mendalam, dan lebih kukuh untuk Uqbah bin Amir di masa itu. Surat yang lain boleh dipelajari di masa yang lain. Hanya saja ini menunjukkan betapa kuatnya dan betapa bagusnya Al-Falaq dan An-Nas. Sampai-sampai menjadi alternatif untuk diajarkan ketika orang tak sempat mengajarkan surat-surat yang panjang. Maka cukup dua surat itu. Kenapa cukup? Boleh jadi yaitu dari sisi masalah kedengkian. Kita tahu surat Yusuf banyak berbicara masalah kedengkian. Maka ini dicukupi dengan surat Al-Falaq. Surat Hud bicara masalah karakter-karakter manusia, orang yang jahatkah atau orang yang baik, masalah pertentangan terhadap utusan Allah Ta'ala. Maka surat An-Nas juga mengisyaratkan kepada masalah-masalah tadi, bahwasanya utusan itu datang dari Allah. Mestinya kita beriman kepada Allah sebagai Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, dan seterusnya. Dan surat Hud itu juga bicara masalah gangguan-gangguan jin. Makanya surat An-Nas juga bicara masalah itu. Wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Menunjukkan memang dua surat ini itu walaupun dia pendek tapi mampu untuk melingkupi kandungan global yang ada di dalam surat yang disebutkan tadi, yang dimintakan oleh siapa? Uqbah bin Amir. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.